bab 142. Raisa juga segera berkata, "Wah, sangat heboh. Aku bilang mengapa villa ini dibangun begitu luas. Kelihatannya karena semua permainan ini." Isabel, aku sangat khawatir. Setelah pernikahan Noel berakhir, aku tetap tidak ingin pulang. Di sini sangat banyak permainan yang menarik. Isabel tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu main apa? Aku juga tetap akan menemanimu." Raisa tertawa keras. "Terlalu menyenangkan. Kamu memang adalah temanku." Isabel langsung duduk di sebuah meja. Kemudian pelayan segera menjelaskan. Permainan di meja ini dinamakan Hero Kills. Setidaknya memerlukan 5 orang untuk bermain. Isabel melihat dirinya dan Raisa. Mereka hanya ada 2 orang. Jadi mereka hanya bisa dengan kecewa meninggalkan meja itu. Di saat ini, Vincent berjalan masuk dari luar. Sewaktu dia melihat keberadaan Isabel dan Raisa, dia juga terkejut. "Oh ya, sudah ada 3 orang. Kita sudah bisa main Fight the Landlord." Raisa dengan senang menjerit. Vincent juga ikut tersenyum. "Aku hanya jalan-jalan ke sekitar. Tidak kepikiran bisa bertemu dengan kalian di sini. Karena kalian ingin bermain kartu, maka aku juga menemani kalian untuk memainkan beberapa babak." Isabel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bermain kartu untuk menghabiskan waktu juga ada baiknya daripada menggunakan waktu ini untuk memikirkan hal yang tidak senang. Sekarang dirinya berusaha untuk tidak memikirkan apapun demi kebaikan anaknya. Kemampuan pelayan mengacak kartu juga sangat profesional. Mengacak kartu, membagi kartu, dan menempatkan kartu di depan mereka. Isabel mengambil kartunya. Seketika dia mengeluarkan suara "oh." Raisa segera tertawa dan berkata, "Isabel adalah landlord." Vincent hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil kartunya. Tangan yang panjang itu mengelus permukaan kartu dan bergetar sedikit. Bagaimana untuk memainkannya? Dia juga sudah berpikir baik. Tetapi sewaktu dia mengangkat kepala, dia melihat wajah Isabel yang penuh dengan ekspresi kebingungan. Baiklah, dia bahkan tidak bisa menyusun kartu dengan baik. Sepertinya kemampuannya tidak. Hati Vincent sudah ada sedikit pemikiran. "Aku adalah landlord." Isabel berpikir-pikir, kemudian melemparkan kartunya di permukaan meja. Raisa juga tidak pernah melihat kemampuan seseorang bermain kartu yang begitu parah. Mulut Raisa terangkat sedikit. "Kamu yakin akan bermain seperti ini?" Isabel dengan bingung menjawab, "Ya, kalau tidak bagaimana?" Raisa hanya menggelengkan kepala. "Terserah, asalkan kamu senang." Mata biru Vincent juga tidak bisa menyembunyikan niatnya untuk tertawa. Saat ini, Isabel sangat berbeda dengan Sasha. Sasha sangat pintar. Walaupun dia tidak sering bermain kartu, tetapi asalkan dia memegang kartu, otaknya juga akan segera memikirkan berbagai cara untuk memenangkan permainan itu. "Isabel, baiklah,
Dirinya sepertinya tidak cocok bermain kartu. Raisa menghela nafas sekali. Sudahlah, tidak mengalahkannya lagi. Raisa tidak mengalahkannya. Vincent juga tidak berencana untuk mengalahkannya. Kemudian Isabel dengan anehnya juga memenangkan permainan ini. Isabel yang sudah menang juga masih kebingungan. Ah, aku sudah menang. Aku benar-benar sudah menang. Oh yeah. Melihat reaksi Isabel yang begitu terlambat, tiba-tiba Raisa mencurigai pilihan dirinya. Dirinya berbaik hati seketika dan berteman dengan orang seperti ini. Apakah akan membuat dirinya menjadi bodoh juga? Vincent juga tidak tahan untuk tertawa lagi. Walaupun dia berbeda dengan Sasha, tetapi sewaktu melihat dirinya yang begitu berbahagia, hatinya tanpa sadar juga semakin tergerak. Vincent juga tidak mengerti. Dia hanya tergerak karena wajahnya yang sama dengan Sasha atau karena orangnya ini. Dan di saat ini juga suara Rahel terdengar dari depan pintu. Raffi, waktu lalu aku kalah padamu di permainan elektronik. Aku tidak puas dengan hasilnya. Ya, Ravindra dengan suara dingin menjawab. Setelah Isabel mendengar suara Ravindra, senyuman yang berada di wajahnya juga membeku. Mampuslah, dia kemanapun, mereka juga akan tetap mengikutinya. Kalaupun mereka memamerkan kemesraan mereka, apakah sangat harus memperlihatkan semua ini di hadapannya? Isabel merasa hatinya mulai panik. Tidak main lagi, tidak ada artinya. Kalian begitu mengalah padaku, tidak seru. Isabel dengan cemberut berkata. Kalau tidak, bagaimana kalau kita pergi main Hero Kills? Raisa juga melihat Ravindra dan Rahel yang berjalan ke arah mereka, dan meja Hero Kills juga membelakangi posisi mereka. Walaupun jumlah orang tidak cukup, tetapi kita boleh memainkan di internet. Semua komputer di sini juga saling berhubungan. Raisa terus berkata, kita menunggu 2 orang pemain untuk ikut main dan membentuk grup bersama kita. Tetapi aku tidak bisa. Isabel dengan perlahan-lahan menjawab, tidak apa-apa. Aku gunakan kesempatan sebelum orang lengkap untuk mengajarimu dulu. Raisa segera meletakkan kartu yang berada di tangannya dan menarik Isabel untuk mengelilingi posisinya dan berjalan meninggalkan. Vincent juga tersenyum dan berkata, lagi pula aku juga sudah lama tidak bermain permainan ini. Aku bermain dengan kalian. Baik. Raisa menganggukkan kepalanya. Sewaktu Ravindra berjalan masuk, dia juga sudah melihat Isabel. Tidak menunggu dia menyapa dulu, Isabel juga sudah ditarik pergi oleh Raisa. Dari awal sampai akhir, Isabel juga tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Hati Ravindra juga terbakar. Dia karena mengkhawatirkannya juga mencarinya ke seluruh pelosok dunia, tetapi akhirnya sekarang dia. Raisa menarik Isabel untuk duduk di meja bundar lainnya, menyuruh pelayan untuk bertanggung jawab atas meja ini untuk membuka 3 komputer buat mereka. Kemudian Raisa mengambil kertas dan menjelaskan peraturannya ke Isabel.
Kartu ini bernama Memamen yang banyak. Dia bisa membuat kamu dan orang lain untuk mengambil satu kartu lagi. Kartu ini bernama Membunuh. Kamu ingin bunuh siapa? Kamu juga menggunakan kartu ini untuk membunuhnya. Kartu ini bernama Sembunyi. Sewaktu orang sedang menyerangmu, kamu boleh menggunakan untuk bersembunyi. Kalau tidak, kamu akan kehilangan satu tetes darah. Raisa dengan detail menjelaskan semua peraturan dan cara main ke Isabel. Kemudian pelayan juga bekerja sama untuk mempergerakkan gerakannya untuk Isabel. Isabel juga sangat bingung mendengar semua ini. Kartu ini sangat menarik. Setelah Raisa menjelaskan semuanya, ketiga komputer juga sudah selesai disiapkan. Di dalam villa ini, internet juga mempunyai area masing-masing. Asalkan ada satu orang yang ingin bermain juga, langsung bisa ikut ke dalam permainan ini. Isabel, Raisa, Vincent juga selesai daftar dan duduk bersiap-siap untuk bermain. Kedua kursi yang kosong di meja juga dengan cepat diduduki oleh orang lain. Ya, begitu banyak orang ingin bermain permainan ini. Isabel dengan terkejut berkata, "Aku masih mengira kita akan menunggu untuk waktu yang lama. Aku masih tidak terlalu mengerti." "Tidak apa-apa, semua orang juga hanya bermain. Kamu kalah beberapa babak juga tidak ada masalah. Pihak lawan melihat kamu masih pemain baru. Setelah mereka puas bermain, mereka juga akan pergi. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatihmu dan membuatmu familiar dengan peraturan ini." Vincent dengan tertawa berkata, "Paling tidak kita cari orang lain untuk masuk ke grup kita." "Ya, sangat masuk akal." Isabel dengan pasti juga membuka kartunya. "Ah, aku adalah putri." Isabel dengan mata besarnya melihat semua orang ingin membunuhnya. Seketika dia juga menjerit keluar, "Jangan membunuhku." Kemudian dengan cepat dia juga dibunuh berkali-kali oleh orang. Raisa sudah tidak bisa melihatnya lagi. Kemudian dia memberitahu Isabel apa perannya. "Aku adalah setia. Aku akan melindungimu. Jangan bunuh aku." "Ah," Isabel dengan muka kebingungan, "tadi aku sudah membunuhmu." Pipi Raisa dan Vincent sudah hampir tertawa keluar. Isabel segera menjerit, "Mampus, darahku sudah hampir habis. Apakah aku sudah mau mati?" "Ya," Raisa dan Vincent juga menjawabnya di saat yang sama. "Tetapi aku tidak mempunyai obat," Raisa dengan tidak berdaya berkata. "Kalau orang lain tidak memberimu obat, maka kamu juga akan segera mati. Mengapa orang ini memberimu obat?" Seseorang yang tidak tahu apakah pencuri atau mata-mata juga dengan terang-terangan memberi obat ke Isabel. Isabel mengangkat kepala untuk melihat Raisa dan Vincent. "Bukankah mereka ingin membunuhku? Mengapa ingin menyelamatkanku lagi?" Raisa juga tidak mengerti. Iya, asalkan Isabel mati, maka permainan ini juga berakhir. Mengapa pihak lawan ingin membantu putri? Di satu sudut ruang permainan, setelah Ravindra memberikan obat satu-satunya untuk Isabel, dia juga tidak berkata apapun. Tikus kecil ini begitu bodoh.
dirinya yang sebagai mata-mata juga harus menyelamatkannya. Tetapi bukankah dia menyukai dirinya yang bodoh seperti ini? Sewaktu pintar seorang perempuan harus pintar, sewaktu bodoh perempuan juga harus bodoh. Dan di saat ini Isabel juga terus membunuh ke arah Ravindra. Karena Ravindra sudah memberikan obat satu-satunya untuk Isabel, maka dia dengan cepat juga sudah mati. Perkataan sewaktu bodoh, perempuan juga harus bersikap bodoh. Apakah masih bisa disimpan kembali? Akhirnya aku sudah membunuh seorang mata-mata. Isabel dengan bahagia menari. Raisa bertepuk tangan dengan Isabel untuk merayakan kemenangannya. Tetapi Vincent malah mengangkat kepala untuk melihat Ravindra yang berada di sudut lain yang sedang bermain komputer. Dia seperti sudah mengerti. Rahel juga dengan cepat bergerak membunuh Isabel, tetapi dengan cepat dia juga mendapat serangan balik dari Raisa. Kedua orang ini saling membunuh. Kemudian Vincent juga keluar untuk membunuh Rahel 2 kali. Setelah itu Rahel juga mati. Dia sudah menambah 3 tetes darah untuk dirinya, tetapi dia masih tetap saja tidak bisa menahan serangan kedua orang ini. Isabel, putri bodoh ini, dengan terang-terangan berdiri di sini sambil berbahagia. Dengan cepat juga membunuh mata-mata lainnya. Tersisa mata-mata terakhir. Dia seperti tidak punya tenaga untuk menahan serangan dari Isabel lagi. Isabel melihat dirinya sudah menang. Walaupun dia menang tanpa kemampuan yang hebat, tetapi dia sangat bahagia. Akhirnya dia mulai mengerti peraturan permainan ini. Raisa sambil bermain sambil menjelaskan cara main ke Isabel, membuat Isabel sangat larut dalam permainan ini. 1 babak lagi, semangat Isabel juga mulai membara. Semua orang juga ikut menekan mulai lagi. Permainan berjalan sebabak demi sebabak. Tidak peduli apa peran Isabel, selalu ada orang yang melindunginya. Rahel juga sudah menggila. Mengapa orang yang satu tim dengannya juga ikut memukulnya? Mengapa semua orang membela dan membantu Isabel? Rahel juga hampir kalah. Sekali main 10 babak. Akhirnya Isabel juga sudah bisa. Tiba-tiba Rahel menyerah. Tidak main lagi. Apa yang dinamakan dengan ini? Mengapa kalian semua membantunya? Rahel dengan tidak puas melihat ke arah Ravindra. Ravindra yang dulu selalu berdiri di sisinya saja, sekarang malah tambah seorang Isabel. Dia sudah merampas semua kasih sayang Ravindra padanya. Ravindra tersenyum ringan dan berkata, "Karena dia adalah istriku." Sejenak Rahel juga tidak bisa mengatakan apapun. Vincent melihat waktu dan berkata, "Sudah jam 5. Apakah kalian mau keluar jalan-jalan dan memakan makanan yang enak?" Isabel juga merasa perutnya sudah mulai lapar. Seketika dia mematikan komputer dan berkata, "Baik, aku juga sudah mulai lapar." Isabel juga merelaksasikan pinggangnya. Begitu serius memainkan permainan ini, memang sangat bisa mengalihkan pikirannya. Selanjutnya, kalau ada masalah yang membuatnya tidak bahagia, dia akan bermain. Bab 143.
Isabel ditarik oleh Raisa meninggalkan tempat duduknya, jadi mereka duluan meninggalkan ruangan itu. Vincent membalikkan kepalanya. Dengan kebetulan pandangannya bertemu dengan pandangan Ravindra. Ravindra, kalau kamu menyerah, maka aku juga tidak akan segan. Vincent, Isabel adalah wanitaku. Seumur hidup ini kamu jangan harap untuk mendapatkannya. Pandangan kedua pria ini bertabrakan dengan ganas di tengah udara. Rahel melihat Ravindra dan melihat Vincent. Dia seperti sudah mengerti. Kemudian Vincent juga mengikuti Isabel dan Raisa untuk keluar. Asisten Vincent dari awal juga sudah mempersiapkan mobil untuk mereka. Tunggu, setelah ketiga orang ini keluar, asistennya juga membuka pintu mobil dan membantu mereka masuk mobil. Isabel menyandar di sandaran kursi. Sebelum dia mulai berbicara, Vincent juga sudah masuk membawa satu kotak. Apa ini? Isabel dengan penasaran bertanya. Ini adalah makanan ringan yang paling terkenal di kota K. Jangan makan terlalu banyak. Kalau tidak, kalian tidak sanggup makan malam lagi. Vincent dengan tersenyum menjawab, kasih kalian mencoba rasanya. Kalau kalian suka, sewaktu pulang juga bisa ambil yang banyak. Sewaktu mendengar ada makanan, seketika Isabel dan Raisa juga bersemangat. Membuka kotaknya, memang di dalam sudah tersusun rapi beberapa jenis makanan ringan. Awalnya Isabel juga sudah lapar. Sekarang setelah dia melihat ada makanan, dia juga tidak malu-malu lagi. Dia mengambil satu buah dan dengan bahagia memakannya. Wah, enak sekali. Isabel sambil menganggukkan kepalanya sambil berkata, Raisa, kamu coba yang ini, rasanya sangat enak. Tunggu sewaktu kita pulang, kita ambil yang banyak. Raisa juga mencobanya, kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, tetapi makanan lokal seperti ini lebih enak kalau dimakan di sini. Kalau dibawa pulang, rasanya akan berubah. Oh, benar. Isabel dan Raisa juga memakannya dengan lahap, dengan sangat bahagia. Melihat Isabel sudah hampir selesai makan, Vincent juga segera memberikan tisu basah ke kedua orang itu. Raisa dengan bingung berkata pada Vincent, aku sudah lama mengikuti ketuaku berpergian ke seluruh dunia. Mengapa aku tidak pernah bertemu dengan makanan seperti ini? Tidak benar, seharusnya belum pernah bertemu dengan makanan seenak ini. Vincent tersenyum lembut, kemudian menjawab, pasti dong, makanan ini sebenarnya diciptakan oleh keluarga Yan, dan kotak ini juga dititipkan oleh Nyonya Yan untuk kalian. Isabel bingung, keluarga Yan? Iya, dia dengan status Nyonya kita Dara Finance Group untuk datang ke kota K. Berita tentang kedatangannya pasti juga diketahui oleh keluarga Yan. Tetapi keluarga Yan membawakan begitu banyak makanan enak. Apakah mereka hanya ingin menggunakan tubuhnya untuk melepas rindu untuk anaknya? Kamu jangan salah paham. Makanan ini dibuat untukmu, bukan untuk orang lain. Vincent dengan cepat juga sudah menebak apa yang dipikirkan oleh Isabel. Jadi dia segera menjelaskan. Ini diantar oleh Tante Yunita.
Dia pernah melihatmu, dia sangat menyukaimu. Hanya begitu saja. Isabel tersenyum ringan. Tidak apa-apa, walaupun mereka menganggapku sebagai anaknya, aku juga bisa mengerti. Sekarang aku juga akan menjadi seorang ibu. Perasaan seperti itu aku bisa mengertinya. Melihat Isabel tidak keberatan, Vincent baru merasa lega. Vincent adalah seorang lokal, jadi dia juga sangat jelas dengan makanan terenak beserta tempat main terseru di kota ini. Vincent membawa Isabel dan Raisa ke tempat. Karena Vincent sudah mengabari tempat ini dulu, maka taman ini juga sudah ditutup untuk umum dan hanya buka untuk mereka bertiga saja. Jadi pemandu terbaik taman ini juga dengan ramah memperkenalkan semua hal menarik ke Isabel dan Raisa. Sebenarnya Isabel sangat suka berwisata, tetapi karena dulu keluarganya yang miskin, jadi setelah dia dewasa, baiklah, masih tetap miskin. Jadi dia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berwisata. Sekarang dia menggunakan alasan menghadiri pernikahan Noel untuk berwisata. Sebenarnya juga lumayan bagus. Semangat Raisa juga lumayan tinggi. Kedua wanita itu mendengar penjelasan dari pemandunya, juga terus menganggukkan kepala mereka. Vincent beserta beberapa pengawal juga berjalan di belakang. Melihat Isabel yang begitu serius mendengarkan penjelasannya, mata birunya juga mulai membentuk senyuman. Beritahu tante, Isabel sangat suka dengan makanan yang dibuatnya. Vincent berkata pada asisten sendiri. Beberapa hari ini, tolong persiapkan yang banyak, supaya sewaktu Isabel pulang, dia bisa membawanya. Asisten dengan cepat juga melaksanakan perintahnya. Vincent menerima satu kotak kertas dari asistennya dan memberikannya ke Isabel dan Raisa. Pemandu dengan semangat berkata, "Betul, ini dia. Dulu Raja juga sangat tertarik dengan makanan yang dibuat oleh keluarga Yan. Maka dari itu, Raja juga datang ke sini. Kemudian dengan senior keluarga Yan memandu dunia ini. Senior keluarga Yan juga sangat dihormati oleh Raja. Dia langsung dinobatkan sebagai guru pangeran, khusus mengajari para pangeran." Isabel bingung. Ya, Raja suka makan makanan ini. Kalau begitu, dia juga harus mencobanya. Bagaimana kalau kedepannya anaknya akan menjadi seorang raja? Isabel langsung mencobanya. Rasanya lumayan enak. Raja memang mempunyai penilaian yang baik. Semua orang tahu dinasti Qing mempunyai 268 tahun sejarah, tetapi keluarga Yan memiliki 470 tahun sejarah. Bisa diketahui bahwa sebenarnya keluarga Yan mempunyai sejarah yang luas. Pemandu terus berkata, "Dilihat dari sejarah keluarga Yan, kita bisa menemukan bahwa selama ini keluarga Yan diam-diam meneliti pengetahuan. Kemudian ada orang yang pernah mengumpul data di antara 470 tahun sejarah keluarga Yan. Total ada belasan asisten gubernur, 3 guru pangeran, 30-an mahasiswa kerajaan, ratusan
ratusan kandidat mahasiswa, tetapi Kewargayan mempunyai moto, masuk ke kerajaan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Berarti, kalaupun diangkat menjadi penjabat, setelah 10 tahun juga harus mengundurkan diri dari kerajaan dan fokus meneliti pengetahuan lainnya. Isabel sangat mengaguminya, Kewargayan sangat hebat. Jadi selama 400-an tahun, buku yang diciptakan oleh Kewargayan juga tersebar ke seluruh jenis. Ada geografi, matematika, seni, bahkan ada biologi dan kimia yang pada saat itu masih belum ditemukan. Ada orang berkata, sebenarnya Kewargayan adalah perpustakaan asli. Buku yang disimpan Kewargayan boleh dibilang terlengkap di seluruh dunia. Saat ini beberapa banyak buku yang disimpan oleh Kewargayan. Selain orang di Kewargayan, tidak ada orang lain yang tahu sebenarnya berapa banyak buku yang disimpan mereka. Wow, Isabel sangat mengagumi orang-orang ini. Sewaktu dia mendengar banyaknya buku yang tidak terhitung jumlahnya, seketika dia juga tidak tahan untuk memuji. Sangat hebat. Iya, tidak hanya begitu, sekarang walaupun Kewargayan sudah memperkecil usaha mereka dan tinggal di suatu tempat yang tidak jauh dari kota K, tetapi asalkan ada orang yang mengungkit nama Kewargayan, semua orang pasti akan mengacungkan jempolnya. Mengapa begitu? Mungkin beberapa tahun lalu Kewargayan tiba-tiba mempunyai seseorang yang cantik dan sama jeniusnya dengan senior mereka. Itu adalah nona besar Kewargayan, Sasha. Dengar-dengar nona besar Kewargayan sangat cantik, sangat anggun, berpendidikan tinggi, pengetahuan luas, tapi sangat disayangkan. Pemandu berkata sampai sini, sejenak Isabel juga terkejut. Silahkan melihat kemari. Ini sudah mencatat beberapa pengorbanan yang dilakukan oleh Kewargayan untuk para raja saat dinasti Qing. Pemandu terus berkata, dari sini boleh terlihat Kewargayan benar-benar adalah keluarga terhebat. Kemudian mereka juga menjadi orang yang paling berpengetahuan. Di saat dilanda bencana alam, Kewargayan juga berusaha menyelamatkan para rakyat. Karena begitu, maka sewaktu selama 10 tahun dilanda bencana, Kewargayan melindungi secara rahasia. Sehingga sekarang kita masih mempunyai Kewargayan yang sangat berpengetahuan luas. Isabel berdiri di depan papan itu, jari tangannya melewati papan itu. Tidak tahu mengapa, hati Isabel ada sedikit gugup. Ah, tidak, ini adalah impuls. Satu macam impuls yang disebut kebanggaan. Masalah Kewargayan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pemandu sama sekali tidak melihat ekspresi aneh yang muncul di wajah Isabel. Jadi dia hanya menganggap Isabel dan Raisa seperti pengunjung biasa. Dia sambung menjelaskan, sekarang Kewargayan sudah tidak tinggal di kota K, tetapi mahasiswa kota K juga tetap akan datang ke sini untuk menyambah para senior Kewargayan. Ini adalah peraturan yang sudah dibentuk untuk waktu yang lama. Ini juga bisa membuktikan posisi Kewargayan di kota K.
Sekarang keluargaian masih mempunyai siapa? Isabel tiba-tiba bertanya. Dengar-dengar anggota utama keluargaian sudah tidak ada lagi. Sisanya adalah famili luar mereka. Pemandu menghela nafas dan berkata, tadi yang sangat disayangkan adalah nona besar keluargaian, Sasha. Masih muda dan belum menikah, juga sudah meninggal. Tidak menyisakan keturunan untuk keluargaian. Jadi tuan besar keluargaian hanya bisa memilih seorang dari familinya untuk meneruskan usaha keluargaian. Setelah Isabel mendengar ucapan ini, hatinya mulai sakit. Sangat aneh, dirinya hanya datang untuk berwisata. Mengapa setelah dia mendengar cerita ini, hatinya bisa ikut sakit karena masalah keluargaian? Apakah karena hari ini perasaannya tidak stabil, maka dia bisa mengalami perasaan ini? Isabel mengikuti pemandu berjalan semakin jauh. Raisa dan Vincent berjalan di belakang. Apa maksud direkturmu? Raisa, bukan Isabel. Kalau dia tidak melihat ada yang aneh dengan sekarang, maka dia juga sudah bukan wakil direktur Odyssey Group. Vincent tersenyum ringan. Mengapa direkturmu begitu panik? Kalaupun aku menyakiti semua orang, aku juga tidak akan menyakitinya. Apakah karena dia mirip dengan Sasha? Raisa mengangkat alisnya. Iya dan bukan. Vincent pelan-pelan menjawab, mata birunya melihat bayangan tubuh Isabel dengan ringan. Direkturmu, kamu merasa hal kebetulan yang terlalu banyak. Apakah hanya bisa disebut dengan kebetulan? Kamu curiga Isabel adalah orang keluargaian? Raisa dengan pasti menjawab. Ucapan ini bukan pertanyaan melainkan kepastian. Ya, Vincent juga tidak menyembunyikannya. Kalau begitu, kamu sudah bertanya pada Isabel apakah dia rela? Raisa dengan nada tajam bertanya. Kalian satu persatu memaksa Isabel, satu persatu berkata untuk kebaikannya. Apakah kalian benar-benar melakukan semua ini untuk kebaikannya? Vincent terkejut, mata birunya lewat satu pandangan curiga. Raisa terus berkata, Isabel dari kecil sampai besar selalu melakukan hal yang tidak disukainya. Di awal adalah ayah angkatnya memaksa dia, kemudian mantan pacarnya memaksa dia, sekarang Ravindra juga memaksanya, bahkan mantan sahabatnya juga memaksanya. Apa direkturmu yang baru dikenalnya juga ingin bekerja sama dengan keluargaian untuk memaksanya? Apa yang sudah dilakukannya? Membuat kalian semua satu persatu menyulitkannya, membuatnya sedih. Setelah Vincent mendengar semua ucapan ini, dia malah mulai tersenyum. Awalnya Vincent juga boleh dibilang lumayan ganteng, tetapi setelah dia tersenyum, kegantengannya juga tidak tertolong lagi. Tetapi Raisa juga sudah terbiasa dengan kegantengan ini, juga tidak terkejut sama sekali. Dia dengan tenang terus menatap Vincent. Kemudian Vincent baru menjawab, aku tidak memaksanya, aku hanya membawanya berwisata. Villa tua keluargaian ini memang salah satu tempat bersejarah di kota ini. Apalagi aku juga tidak melakukan apapun. Bab 144. Penjelasan Vincent membuat Raisa mengerutkan dahinya sedikit.
dan dia tidak sambung berbicara lagi. Kamu membela Isabel, aku sangat senang. Vincent dengan ringan berkata, tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Sebenarnya aku tidak punya maksud jahat padanya. Direkturmu mohon kamu ingat satu hal. Isabel bukan Sasha. Walaupun Isabel sangat mirip Sasha, dia tetap bukan Sasha. Tapi dia tidak bisa mewakili Sasha untuk memulihkan hatimu. Aku berharap direkturmu bisa berpikir baik-baik. Raisa berkata sampai sini. Dia melihat Isabel sudah jalan jauh. Dia juga tidak ingin mengatakan banyak lagi. Temanku tidak banyak. Isabel termasuk satu. Jadi aku tidak akan berdiam diri di samping. Selesai mengatakan ucapan ini, Raisa juga melangkah cepat untuk mengejar Isabel. Vincent masih berdiri di posisi tadi, matanya biru terangkat. Terlihat langit yang semakin hitam, matanya juga mengeluarkan pandangan yang tegas. Sama hal yang sudah dipastikannya, juga tidak akan dengan mudah diubahnya. Isabel dengan semangat mendengarkan semua ini. Setelah Vincent menyadari bahwa kecepatan Isabel sudah berkurang, dia juga tahu bahwa Isabel sudah mulai capek. Jadi dia langsung berkata, malam sudah mulai larut, kita pergi cari makanan. Bagaimana kalau kita sambung lain kali? Isabel mengelus-ngelus perutnya. Betul juga. Makanan ringan yang tadi dimakannya juga sudah habis dicerna. Baik, Isabel dengan tersenyum menjawab. Setelah ada pengalihan seperti ini, perasaannya juga semakin membaik. Dokter berkata, dia harus menjaga perasaannya tetap senang. Dengan begitu, bayi di dalam perutnya juga bisa tumbuh dengan sehat dan imut. Muka Raisa yang begitu menggoda Vincent juga malah dibanding kegantengannya dengan makan bersama mereka, bayinya pasti akan percaya diri dengan kegantengannya sendiri kan. Ketiga orang ini dengan cepat juga meninggalkan tempat bersejarah itu. Sewaktu Isabel berjalan ke depan pintu, dia juga melihat supir Vincent dengan sopan membuka pintu mobil untuknya. Kemudian Raisa mengganti nada bicaranya dengan senang bertanya, direkturmu berencana mentraktir kita makan apa pada malam ini? Aku berkata di depan dulu. Kalau tidak ada yang enak, maka kita juga tidak akan puas. Isabel juga ikut tersenyum. Ya, malam ini kita keluar untuk makan makanan enak. Sekarang aku bersusah payah melewati masa mual-mual. Aku juga ingin makan enak untuk menggantikannya. Vincent dengan senyuman penuh berkata, tenang saja, pasti tidak akan mengecewakan kalian. Semua makanannya juga sudah dipersiapkan. Hanya sedang menunggu kedatangan 2 tamu VIP. Pasukan mobil juga bergerak. Mereka langsung menuju hotel bintang 6 yang paling besar, paling mewah, paling susah masuk sekota ini. Mobil berhenti sepenuhnya. Ada orang yang membuka pintu mobil untuk Isabel. Isabel dengan perlahan-lahan turun, mengangkat kepala, melihat seketika dia menjerit. Wow, tempat ini pasti tidak murah bukan?
Raisa juga ikut turun, kemudian menganggukkan kepala dan berkata, "Ya, masih bisa. Kelihatannya direkturmu juga bukan orang yang pelit." Vincent tertawa ringan. "Aku adalah pengurus tertinggi hotel ini, jadi kalian bisa dengan tenang menikmati semua makanan enak di sini." Setelah mendengar Vincent berkata begitu, Raisa juga dengan tidak segan berkata, "Kalau begitu, kita juga tidak segan-segan lagi." Isabel juga sangat lapar. Setelah menunggu mereka berbincang-bincang, dia juga malas membahas beberapa biaya untuk makan di sini. Sekarang dia sangat lapar. Dia hanya ingin makan. Dan di saat ini, di dalam bar Villa Noel, pelayan pria juga sudah perlahan-lahan mempersiapkan begitu banyak bir. Botol bir juga sudah memenuhi meja. Satu bar samping meja juga ada tersedia bartender yang bisa membuat minuman alkohol untuk mereka. Di sisi lainnya, ada rak yang khusus diletakkan anggur merah. Ravindra dengan malas juga terlentang di sofa. Dia dengan tenang melihat Stephen dan Noel yang berlomba-lomba untuk minum alkohol. Rahel mengambil 2 gelas anggur merah dan berjalan kemari, memberikan 1 gelas untuk Ravindra, kemudian dengan alami juga duduk di samping Ravindra. Ravindra mengulurkan tangan untuk menerima gelas itu dan berkata pada Noel, "Tadi tidak punya waktu bertanya padamu, apakah matahari sudah terbit di barat? Mengapa kamu tiba-tiba ingin menikah? Bukankah kamu mengatakan dirimu adalah orang yang tidak menikah?" Noel memiringkan kepala untuk menghabiskan sebotol birnya, kemudian dia baru menjawab, "Maria berbeda dengan perempuan lainnya." "Apa yang berbeda?" Kali ini bukan Ravindra yang bertanya, melainkan Rahel yang bertanya dengan penuh senyuman. "Aku ingin mendengar kamu memuji Maria. Ini adalah misi yang diberikan oleh Maria padaku." Hahaha. Noel mengulurkan tangan untuk menyentuh hidung Rahel dan berkata, "Nakal." Stephen menghabiskan sebotol bir dan berkata, "Aku juga sangat penasaran. Bukankah kamu terus berkata tidak akan menikah? Mengapa tiba-tiba kamu ingin menikah? Apakah kamu sama dengan Ravindra? Karena wanita kalian sudah hamil, maka dari itu kamu mendengar ucapan keluargamu untuk menikah." Setelah mendengar Stephen berkata begitu, mata Rahel juga bersinar terang. Ravindra dan Isabel menikah bukan karena saling mencintai. Kalau begitu, dia juga sama sekali tidak keberatan untuk menunggu Isabel cerai. Dia juga tidak keberatan bertambah 1 anak. Noel tertawa dingin dan berkata, "Anakku juga tidak mudah untuk dihamilkan." "Oh iya, Raffi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Ravindra tertawa pahit sekali. Waktu itu dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang memanjat kasurnya adalah wanita lain. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan situasi ini di hari kedua, tetapi tidak tahu mengapa dengan anehnya dia tidak melakukan apa-apa di hari kedua. Kemudian dia tahu Isabel sudah hamil, dan sewaktu dia dipaksa untuk menikahinya, walaupun dia ada sedikit tidak suka, tetapi dia juga tidak marah besar.
tunggu sampai hari pernikahannya, sebenarnya dirinya juga sudah tidak membenci pernikahan ini. Sebaliknya, dia ada sedikit menantikan kehidupan pernikahannya. Sampai dengan sekarang, dia malah merasa proses pernikahannya ada sedikit mudah. Dia ada sedikit, terutama saat melihat Noel dengan mewah mengadakan pernikahannya. Dia merasa pernikahannya sendiri terlalu sederhana. Noel sambung berkata, apalagi walaupun Raffi dipaksa untuk menikah saat itu, tetapi sekarang melihatnya sama sekali tidak kelihatan bahwa dia sudah dipaksa. Noel membantu Isabel berbicara. Stephen ada sedikit terkejut setelah melihat Noel, sekali tidak tahan untuk berkata, Noel, mengapa kamu merasa kamu menyukai Isabel ini? Rahel adalah teman baik kita. Tidak menunggu Noel menjawabnya, Rahel juga dengan ekspresi kasihan berkata, Stephen, kamu jangan berkata begitu. Noel hanya mengatakan kebenaran. Nona Isabel lumayan baik orangnya, sangat baik hati. Sebenarnya aku juga menyukainya. Mengenai hubungan aku dan Raffi, aku mempercayai takdir, karena Tuhan membiarkanku untuk kembali lagi. Untuk kembali ke sisi Raffi, maka Tuhan pasti mempunyai aturannya sendiri. Walaupun selanjutnya Raffi dan Nona Isabel berpisah, aku juga berharap dia akan dengan senang meninggalkan Raffi dan bukan dengan penyesalan. Dahi Ravindra berkerut. Kapan dia mengatakan dirinya akan berpisah dengan Isabel? Awalnya dia sangat senang melihat kepulangan Rahel, tetapi setelah dia mendengarkan Rahel berkata dia dan Isabel akan berpisah, hati Ravindra juga mulai membencinya. Stephen menghela nafas sekali. Dia juga mengeluarkan ekspresi tidak berdaya. Kamu selalu begitu baik. Isabel itu yang merebutnya dulu. Sebenarnya posisi ini adalah milikmu. Ucapan Stephen terpotong. Cukup. Jangan mengatakannya lagi. Mata Ravindra menjadi berat. Dengan ekspresi tidak senang berkata, aku dan Isabel tidak akan berpisah. Wajah Rahel berubah pucat, matanya yang besar sudah ada tanda-tanda air mata, tetapi juga ditahannya di dalam mata. Dia sangat mengerti wanita seperti apa yang paling mudah dikasihani oleh pria. Memang betul, Stephen melihat Rahel seperti ini, dia juga tidak bisa tahan lagi. Dia langsung berkata, Ravindra, sebenarnya apa yang salah denganmu? Bukankah kamu memberitahuku? Kamu dan Isabel bersama-sama juga bukan kemauanmu. Kalian menikah hanya karena paksaan dari nenek kita Dara. Sekarang Rahel sudah kembali. Mengapa kamu? Sudahlah, jangan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Hari ini adalah malam terakhirku. Aku tidak mengizinkan kalian menghancurkan suasana ini. Noel melihat Ravindra dan Stephen ada maksud berkelahi, maka dia dengan cepat berkata, aku tidak tenang dengan Maria. Rahel, kamu bisa membantuku untuk memeriksanya tidak? Tubuh Rahel membeku. Karena Noel sudah berkata begitu, dia juga tidak baik untuk menolak. Maka dia hanya bisa berdiri dan berkata, aku jika kebetulan khawatir dengan Maria. Aku pergi melihatnya. Setelah kepergian Rahel, Noel segera mengerutkan dahinya dan berkata pada Stephen, Stephen, kamu sepertinya sangat peduli dengan Rahel. Stephen dengan pasti menjawab,
Kita bertiga dari kecil bermain bersama. Kalau Rahel dan Raisa mempunyai masalah, maka kamu bantu siapa? Noel langsung bertanya. Stephen juga terdiam setelah ditanya. Noel, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu masih tidak mengerti. Noel menghabiskan sebotol bir dan berkata, apakah kamu tidak menyadari bahwa perasaan Raffi terhadap Nona Isabel bukan hanya paksaan dari keluarganya saja? Kalau masalah ini terjadi di tubuhmu, kamu pikir baik-baik dulu baru menjawabku. Tetapi Raffi dan Rahel pernah pacaran. Aku dan Rahel juga bukan. Stephen membantahnya dan berkata, sudahlah, jangan mengatakannya lagi. Ravindra memutuskan ucapan Stephen. Hari ini aku dengan jelas mengatakan semua ini. Aku dan Rahel sudah tidak bisa kembali. Dan tentang masalah aku dan Isabel, itu juga merupakan urusan kita. Noel, terima kasih. Ravindra dan Noel bersulang. Kemudian mereka menghabiskan alkohol di gelas mereka. Stephen hanya menghela sekali. Perasaannya ada sedikit kecewa. Dia memang tidak menyukai Isabel. Dia berharap setelah kepulangan Rahel, mereka bertiga masih bisa seperti sewaktu kecil, bermain-main dekat dan tidak berpisah. Tetapi sekarang kelihatannya dia hanya bermimpi. Sekaligus mengingatkanmu, Stephen, apakah kamu tidak menyadari bahwa wakilmu dan Isabel mempunyai hubungan yang tidak biasa? Noel mengulurkan tangan untuk memegang bahu Stephen dan berkata, walaupun kamu tidak menyukai Isabel, kamu juga tidak boleh sengaja memperlihatkannya. Kalau tidak, wakil kecilmu itu akan semakin menjauhimu. Kepala Stephen tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Iya, dia hampir melupakan masalah ini. Ravindra tidak memotong pembicaraan mereka. Dia terus berpikir, Isabel ada di mana sekarang, apa yang sedang dilakukannya. Di sisi lain, Rahel yang datang ke kamar Maria baru masuk ke kamar. Dia juga sudah nangis dengan sangat kasihan. Rahel, ada apa denganmu? Maria dengan terkejut bertanya. Bukankah kamu menemani mereka untuk minum alkohol? Rahel dengan kasihan menjawab. Maria, apakah aku tidak seharusnya kembali ke sini?